tidak semangat ya. Ada lagi yang apa lagi yang sakit? Ada. Berarti sehat semua. Ada yang tidak mandi? Tidak jawab nih. Ada yang tidak mandi? Ada. Orang jujur selalu harus jujur. Besok ya, misalkan hari ini kita tidak mandi, besok mandi lagi tuh. Kalau kita jujur baik, tapi besok berubah ya. Besok lagi boleh pagi-pagi mandi sebelum ke sekolah, jam 7 mandi. Kalau yang cewek-cewek cepat kan ada lagunya tuh. Imak bangun tidur ku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ada tidak yang bantu ibunya pagi? Tidak. Kalau yang laki-laki bersihkan tempat tidurnya ya. Kalau bangun tidur, siang mandi, bersihkan tempat tidurnya. Yang pertama sekali gosok gigi. Nah, ada semua? Ada. Kalau nggak mandi pun harus gosok gigi. Harus cuci muka. Nah, itu yang penting. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang di materi minggu kemarin tentang apa? Coba. Materi minggu kemarin tentang apa? Apa Azil? Gotong royong. Ada yang tahu apa itu gotong royong? Coba. Apa itu? Kerja bakti. Kerja bakti. Apa lagi? Kerja bakti. Kemudian apa lagi? Angkat tangannya. Kerja sama. Apa lagi? Kemudian angkat tangannya siapa Saril? Kerja sama bersama masyarakat. Nah, masyarakat. Ada nggak yang pernah bekerja gotong royong? Ada nggak yang pernah kerja gotong royong? Contohnya, sebutkan contohnya. Satu orang satu. Gotong royongnya di mana? Coba. Abil. Di sekolah ini. Di sawah nih. Di rumah ini. Di mana? Di ladang nih. Di sekolah nih. Nih. Di masjid boleh. Berarti semuanya sudah pernah mengerjakan gotong royong. Berarti sudah tahu semua ya gotong royong. Misalkan kita di kelas juga kita gotong royong. Misalkan hari Sabtu kita gotong royong. Bersihkan kan piketnya kan piket bersama tuh gotong royong. Dan hari Sabtu. Jadi itulah namanya gotong royong. Gotong royong itu kerja sama. Kalau nggak gotong royong, kalau satu-satu per orang kerjanya pasti lama. Kalau kita gotong royong, ini yang nyapu, ini yang bangku, ini yang meja, ini yang buang sampah, ini yang ngepel, cepat kan? Kalau kita sendiri-sendiri, ya nyapu, sudah buang sampah nggak meja lagi, kita tuh ngepel, lama tidak? Lama. Nah, kalau gotong royong cepat kerjanya, ya? Berarti sudah paham semua gotong royong ya? Hari ini kita masuk ke materi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai sebagai bahasa persatuan. Ada tak yang di kelas ini belajar bahasa desanya? Ibu pernah tidak ibu belajar bahasa desa di sini? Ada, tapi kalau ibu lagi bicara di luar kelas itu kadang ibu bahasa desa, bahasa daerah. Kalau ibu sudah di kelas semuanya ada peraturannya harus berbahasa Indonesia. Nah, makanya ibu kalau di kelas harus berbahasa Indonesia. Tidak ada ibu bahasa Minang, tidak ada ibu bahasa Lempur, tidak ada ya. Kalau di sini kan identitasnya kebanyakan orangnya bahasa Minang. Kalau dari situ sampai
pelajar sana bahasa Minang semua ya namanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini bagikan bukunya. Ini saja. Ini bagi belakang. Bagi belakang lagi. Nih. Ozil kasih belakangnya Ozil. Ini Ozil. Oh ada kasih ini. Iya, ambil saja dulu saya ya. Oke, paham? Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Coba Ozil, baca Ozil dulu Ozil. Ya. Ya, baca saja ya. Bertahan hidup setiap orang dalam kebersamaan keberagaman, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, memerlukan komunikasi berinteraksi dan bersosial dengan orang lain. Hal itu karena kesadaran manusia sebagai makhluk sosial agar interaksi dan sosialisasi berjalan dengan baik dibutuhkan bahasa sebagai sarana komunikasi. Coba. Ada di sini disebutkan Ozil tadi ada kebutuhan hidup setiap orang dalam kebersamaan dan keberagaman, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, memerlukan komunikasi, berinteraksi dan sosialisasi. Komunikasi itu apa? Misalkan komunikasi, apa itu tahu nggak kalau dalam bahasa Arabnya komunikasi? Ibu sama Abil ini kalau ngobrol itu apa? Komunikasi. Nah, Ibu sama Ozil bicara komunikasi. Sama Liza sama ya. Nah, kemudian berinteraksi itu bergaul semuanya. Berinteraksi. Nah, nanti kelas 3 berinteraksi dengan kelas 2. Boleh berinteraksi dengan kelas 3 lagi. Contohnya. Kemudian sosialisasi. Sosialisasi itu kita berbakti sosial bersama masyarakat boleh, bersama teman boleh, bersama guru boleh, bersosialisasi. Sosial. Ini kita lanjut lagi. Contoh menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks keberagaman. Contoh menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks keberagaman. Kalau ibu ngomong sama kalian bahasa mana? Bahasa Indonesia ibu ngomong karena harus bersosialisasi, harus berinteraksi, harus bersosialisasi bahasa Indonesia. Kan judulnya tadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nanti orang Jambi ada yang nggak ngerti bahasa Minang. Orang Jawa ada yang nggak ngerti bahasa Minang. Makanya perlu sosialisasi, perlu berinteraksi. Nah itu tadi. Kalau kita di daerah kita masing-masing, kita boleh bahasa kita. Tapi kalau ada orang lain dari luar daerah, kita harus berbahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya apa, Liza? Supaya orang luar bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Paham? Kemudian pentingnya bersikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan alat pemersatu. Kemudian etika berbahasa Indonesia dalam situasi formal dan informal dengan memperhatikan lawan bicara yang mungkin memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Sudah beberapa
Makanya perlu berinteraksi, perlu bersosialisasi, perlu berkomunikasi. Makanya ibu kadang kan ngomong bahasa Indonesia supaya kalian bisa menjawab ibu berbicara bahasa Indonesia, supaya kita semua paham apa yang kita bicarakan. Ya, lagian bahasa Indonesia itu kan bahasa pemersatu. Dari Sabang sampai Merauke semuanya bahasa Indonesia. Pasti ada bahasa daerahnya masing-masing. Pasti kan ada bahasa sama dengan kalau Lumpur lain lagi bahasanya. Kalau di sini lain lagi bahasanya ya kan? Nah itu. Kemudian nanti ibu kasih soal, nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan ibu tanya lagi latihan yang ibu yang kasih. Jadi itu PR ya, ibu kasih latihan nanti dikerjakan di rumah. Oke? Oke, ibu mau tanya lagi. Tadi materinya tadi apa saja? Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Apa saja tadi yang ada yang ibu bilang tadi? Ada siapa yang pertama? Siapa? Jawab tangan kanan. Siapa yang pertama? Azil. Komunikasi. Coba belakang bisa. Yang kedua apa? Berinteraksi. Yang kemudian yang ketiga apa? Sosialisasi. Nah, apa tadi komunikasi? Kita berbicara bersemuanya, berkomunikasi supaya tidak ada bercakap-cakap entah yang tidak tentang temannya yang lain. Ya. Kemudian berinteraksilah dengan teman yang lain. Boleh kelas 3 berinteraksi dengan kelas 4, boleh kelas 3 berinteraksi dengan kelas 2 atau kelas 1 atau kelas 5, kelas 6 boleh. Itu namanya berinteraksi. Sosialisasi boleh bersosialisasi dalam masyarakat. Misalkan ibu mau ikut gotong royongnya bu, kita bersosialisasi karena ingin membantu masyarakat. Jadi sudah paham semuanya ya? Jadi tugasnya silakan kerjakan tugas halaman 85. Buka halaman 85. Dikerjakan halaman 85. Yang 1 sampai 5. Latihan silakan ditulis dulu, catatan ini silakan ditulis dulu. Nanti setelah ditulis silakan tulis latihannya di rumah ya. Minggu depan ibu tanya lagi apa materi yang hari ini, kemudian latihannya apa saja. Ada 5 soal. Oke. Kemudian sudah semuanya. Sudah ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.